Halo teman-teman, selamat malam. Ini video kedua saya. Kali ini saya tidak mau bahas film atau bola. Kalian sudah nonton tadi tentang AS Roma, tentang beberapa laga. Nah, saya sih sekarang akan membahas tentang beberapa kasus dan buku. Cukup aneh ya, beberapa kasus di Indonesia di tahun 2022 ini cukup banyak. Ada kasus penabrakan oleh anggota TNI terhadap remaja, terus ada kasus Joshua, ada kasus yang kopral yang merencanakan kematian pembunuhan istrinya tapi tidak berhasil. Ada kasus sekarang di Papua, kasus mutilasi. Secara umum kasus Joshua itu menurut saya cukup menarik, cukup banyak fragmen, cukup banyak pembabakan yang dalam segi, kalau kita sebagai orang yang sering membaca sastra, orang yang sering mendengar kasus kriminal dan sering baca Tempo ataupun Kompas yang sering ada pembabakannya sendiri, itu cukup memberi banyak ruang diskusi. Tapi sebagai orang Batak ada beberapa pun yang saya kesalkan dengan masyarakat orang Batak. Misalnya waktu fragmen segmen episode Aiman itu lo ngobrol sama orang tuanya, itu kan episodenya bagus, ada human interestnya sendiri, ada pendekatannya sendiri terhadap ibunya, tapi tidak sampai ratingnya tidak cukup baik. Kita respect sama orang tuanya, tetapi untuk produk jurnalistik itu cuma booming di online tuh, tidak di layar kacanya sendiri. Padahal kan Aiman perlu pertamanya layar kaca juga, sampai menunggu seminggu dulu. Nah, menurut saya sebagai orang yang sering nonton drama seri, baik itu Kamen Rider, Super Sentai, kasus film-film Dr. X, saya sering nonton tim Bastista yang ngomongin antara ruang kedokteran dengan pembuktian forensik ke polisian tuh. Ada sebenarnya banyak drama seri yang bahasnya kriminal dan kedokteran, dan paling bagus itu kalau nggak Amerika, Jepang. Oke. Itu sekitar segini. Dan yang menarik dalam ini yang saya tunggu, bagaimana senias Indonesia akan ada kemungkinan nggak mengangkat kasus Joshua ini dalam produk drama series, karena menurutku akan jauh menjual di drama series, karena beberapa drama series cukup berhasil. Turnal yang disponsori GoPay, ada juga Barata, Serigala Terakhir juga cukup bagus ya. Cukup banyak sih, bahkan kemarin saya diskusi dengan saudara kembarku, ada kemungkinan kalau dibahas dalam animasi nanti setelah kasus ini selesai akan cukup menjual juga, karena mungkin akan menyakiti
cukup bersinggungan banyak orang, mungkin animasi adalah alternatif bagus. Oke. Terlepas dari film, ini adalah sebuah benar ya sekapur sirinya saja. Saya justru menarik yang dalam sedikit topik yang membahas adalah topik yang bersinggungan adalah membahas tentang orang berbohong, kebohongan sebenarnya. Karena pada saat saya mau ngomongin tentang buku, awalnya saya ingin membahas buku catatan, tapi karena untuk menarik perhatian dan menarik perhatian para penonton channel saya dan orang yang suka pembahasan yang sedikit nabrak tapi tidak nabrak, sedikit tapi tidak nabrak, saya juga akan mengalihkannya ke kebohongan. Ada satu buku karya penulis Amerika namanya Tom Sawyer. Karya ini karya Michael Twin. Tom Sawyer ini adalah anak yang memakai topi jerah, anak riang, tinggi, sukanya bertualang, dia punya beberapa teman, jago mempengaruhi, cerdas, tapi dia punya satu keunikan. Keunikannya adalah suka membohongi orang dewasa, sampai orang dewasa sering kesel sama dia. Tetapi karena kebohongan itu dia menjadi sebuah kisah yang melegenda, karena kecerdasan dia dalam mengolah sebuah kebohongan, dia bakal bisa memperdaya seorang penjahat kelas kakap. Kalau Anda mau membaca bukunya, sebenarnya ada bukunya itu sempat diterbitkan oleh Balai Pustaka, dan penerjemahnya adalah salah satu legenda sastrawan Indonesia namanya Abdul Muiz. Nah, apa yang menarik sama Tom Sawyer bagi penyuka One Piece, orang yang itu sangat terkait dengan beberapa ceritanya memang sedikit terkait dengan arc Syrup Island, Pulau Syrup, karena itu tempatnya Usopp memang ditampilkan sebagai orang penakut, pembohong, tukang bohong, tapi kebanyakan kebohongannya menjadi kenyataan. Ya memang orang yang sering membohongi orang, dan banyak orang tuh percaya pada Usopp. Itu sama dengan Tom Sawyer. Satu keunikan yang saya baca dari Tom Sawyer, baik dari bukunya, review dari para orang yang membacanya, bahkan dalam kartunnya, bahkan menyamakan dengan Usopp di One Piece, adalah kemampuannya dalam berbohong ini. Berbohongnya Usopp dan Tom Sawyer itu hampir sama, yaitu dia sangat menilai seorang karakter orang. Bagaimana orang dia berbohong dari bibinya yang cukup pusing memelihara 2 anak dan 1 keponakannya. Dia cukup sering berbohong, warga-warga. Kalau para pengkritik Tom Sawyer, karya Michael Town itu, dia mengkritik masyarakat yang tidak pernah jujur, sifatnya munafik, suka berkelit, struktur masyarakat yang dikritik. Tapi dalam seni berbohong Usopp itu, kemampuan Usopp dalam berbohong itu mampu seperti memberikan kepercayaan dalam masyarakat, dalam orang yang sedang dibohonginya. Kalau di
kemarin Arkwano, mungkin yang minyak kodok itu kan kita sempat mendengarnya. Terus bagaimana orang di Alabasta ya, di Art mana sih, dalam Art Defrosa sebenarnya hampir ketahuan si Usop itu kayak penakut, membohong, tapi keuntungannya itu semakin dia berbohong, semakin dia semakin kesempatan dia berbohong itu mampu memberikan kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang yang mendengarnya itu menjadi percaya. Itu yang menjadi seni tersendiri, bahwa kebohongan itu kadang-kadang perlu melihat orang lawan bicara. Kebohongan yang dilakukan Tom Sawyer itu sangat membutuhkan pengenalan karakter terhadap banyak orang di desa. Sedangkan si Usop kadang-kadang orang cuma percaya terus yakin karena kemampuan Usop berbicara, walaupun banyak juga yang tidak percaya. Zoro, Nami, Robin, Sanji, itu kan orang-orang yang tidak kalau di grup dia nggak percaya. Sanji itu tidak percaya, Sanji, Zoro itu tidak percaya. Tapi di satu sisi kemampuan Usop dalam berbohong itu menjadi senjata yang paling mendukung. Zoro pun bisa acting terhadap kebohongannya Usop. Bahkan kalau kita melangkah di Tom Sawyer, sosoknya tuh ada orang yang memang juga mengikuti si Tom Sawyer. Jadi kalau kalian mau mengatakan bahwa kebohongan itu ya satu yang salah, tetapi di satu sisi kebohongan itu sangat membutuhkan bagaimana kita memahami lawan bicara. Itu paling penting. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika Anda menyukai video ini, silakan like. Kalau ingin mengkritik, silakan memberikan kritik. Jika ingin berinvestasi atau ingin bekerja sama, ada link Sawerin untuk membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih.